Bab 1001. Para Grandmaster melihat kilatan niat membunuh di wajah Jay, dan mereka segera menimpali. Ya, Pak. Kalau begitu, kita akan mundur, untuk saat ini, Ten Osborn, jika ada bahaya. Sebelum pria itu sempat menyelesaikannya, Jay berteriak, "Enyahlah." Tidak berani tinggal lebih lama lagi, para Grandmaster segera berbalik dan bergegas turun. Jay melemparkan senyuman kepada Jonathan. "Sekarang tidak ada yang mengganggu kalian, kalian bisa menyerang saya sekarang. Saya bisa melakukannya sendiri jika Anda merasa terlalu merepotkan untuk melakukannya." Jonathan mempelajari ekspresi acuh tak acuh Jay, dan sekelebat kebingungan melintas di matanya. "Saya tidak berpikir anak nakal ini palsu, tapi saya tidak mengerti mengapa dia melakukan hal-hal itu di Yellowview jika ini adalah temperamennya yang sebenarnya. Dia bahkan bisa menjadi seorang pemimpin. Melenyapkan keluarga Goldstein dan memaksa saya untuk tunduk adalah metode bayi dana perwalian untuk memenangkan hati orang lain. Aku tidak seperti orang lain. Dia seharusnya tidak menggunakan cara yang akan mendorongku menjauh jika dia ingin aku bergabung dengan pihaknya. Oleh karena itu, saya curiga bahwa Jay Osborn yang ada di hadapan saya bukanlah Jay Osborn yang saya kenal." Bukan berarti Jonathan terlalu berhati-hati. Sebaliknya, dia hanya takut akan kejadian kerasukan yang lain. Baik Ryan maupun Sean hanya muncul setelah mereka kerasukan. Terutama Sean. Jika Jonathan tidak mempertaruhkan nyawanya untuk menarik senjata spiritual bermutu tinggi itu ke bumi, ledakannya saja sudah cukup untuk meledakkan separuh Edenic Hay. Memikirkan hal itu saja sudah membuat tulang belakang Jonathan merinding. Terlepas dari kekuatan mereka, aku yakin para kultivator dengan keahlian kerasukan adalah bajingan yang licik. Saya harus ekstra hati-hati dengan mereka. Dia meletakkan tangannya di nadi Jay dan memompa energi spiritualnya ke dalam bidang eliksir Jay. Energi spiritualnya mengalir dengan lancar dan tidak mendapat perlawanan. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kerasukan. Meskipun demikian, Jonathan masih merasa khawatir. Dia memutuskan untuk membangunkan Seboxia. "Tuan Seboxia, karena Anda memiliki pemahaman yang komprehensif tentang prinsip of life, bisakah Anda membantu saya memeriksa apakah orang ini kerasukan?" "Dia tidak kerasukan," jawab Seboxia dengan santai, lalu terdiam. Namun, jawabannya meredakan kekhawatiran Jonathan. "Saya yakin bisa mengalahkan Jay dalam permainannya selama makhluk halus tidak merasukinya." Membentuk segel dengan satu tangan, Jonathan menamparkan penahan di bagian tengah tubuh Jay. Mantra ini bersifat sementara, namun dapat menunda Jay selama beberapa detik jika dia mencoba menarik energi spiritualnya. Hanya beberapa detik yang dibutuhkan Jonathan untuk menghabisinya. Menyebarkan medan kekuatannya, Jonathan menjatuhkan Jay ke tanah. "Apa yang ingin kau bicarakan denganku, anak nakal?" Sudut bibir Jay melengkung menjadi senyuman tipis ketika dia melihat Jonathan tidak berniat menyakitinya. "Kau memang berhati-hati, Jonathan Goldstein. Kalau aku tidak salah, kau memeriksa apakah aku kerasukan tadi, kan? Kau tahu banyak." Jonathan mencibir. "Aku penasaran dengan apa yang telah kau alami dalam waktu kurang dari 6 bulan ini, karena caramu menangani sesuatu sangat berbeda dari sebelumnya. Saya skeptis apakah orang yang ada di depan saya ini adalah kamu yang sebenarnya," tambahnya. Lengan kiri Jay sedikit cacat. Remasan Jonathan sebelumnya telah meremukkan tulangnya. Namun, Jay bersikap seolah-olah lengannya yang patah itu bukan miliknya. Ia mengabaikan cederanya dan tersenyum kepada Jonathan dengan cuek. "Jika kamu tidak berencana untuk membalaskan dendam bibimu sekarang, bagaimana kalau kita duduk di dalam dan berbicara?" Keduanya memasuki sebuah kantor di Osborn Group yang dulunya milik seorang pria bernama Kin Osborn. Dia ditembak di tempat duduknya pada malam sebelumnya. Kepuasan memenuhi diri Jonathan ketika dia dibawa ke dalam ruangan dengan noda darah yang lengket dan kering di lantai dan bau darah yang samar-samar seperti logam di udara. Ini adalah hasil yang dia inginkan. 8 keluarga terhormat itu hanya akan jinak jika mereka babak belur. Setelah mereka jinak, barulah dia mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan mereka di meja yang sama. Jay duduk di seberang Jonathan dan menggunakan energi spiritualnya untuk menuangkan segelas anggur kepada Jonathan. "Jonathan, cormu sudah rusak. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan berjalan di jalan yang menurun. Apa motifmu datang ke sini hari ini?" Jonathan mendorong gelas anggur itu ke samping. "Josephine, kau telah menculiknya." Jay mengangguk. "Itu benar. Itu Josephine. Saat ini dia sedang hamil 5 bulan.
Perutnya sudah mulai terlihat. Menurutmu apakah keluarga Osborn akan peduli apakah Josephine hidup atau mati setelah kau melepaskan otoritasmu atas kantor Asura kepada mereka? Oh, mereka mungkin akan peduli jika kita berada di masa lalu. Lagi pula, itu adalah kesepakatan yang bagus jika kita mengikat seorang pembudidaya alam dewa kepada kita hanya dengan merawat seorang wanita hamil. Namun, sekarang, cormu rusak. Apa kau pikir kau berharga bagi keluarga terhormat sekarang? Tidak, Jonathan terkekeh. Tapi jangan lupa, aku masih seorang pembudidaya alam dewa, bahkan sampai sekarang. Dengan kemampuanku, membunuh beberapa kultivator dengan peringkat yang sama adalah hal yang mudah. Dengan kata lain, saya mungkin tidak memiliki gelar pemimpin kantor Asura, tapi saya sekarang menjadi keberadaan yang jauh lebih berbahaya bagi keluarga terhormat daripada sebelumnya. Jonathan menunjuk genangan noda darah kering di bawah meja di seberang ruangan. Saya tidak dalam bahaya, namun saya juga merupakan ancaman terbesar bagi Anda. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi saya juga bisa membuat kalian semua tidak berdaya. Lepaskan Josephine. Aku akan meninggalkan Canaya bersamanya dan tidak terlihat sebagai orang biasa selama sisa hidupku. Jika kalian menolak, aku akan memilih semua murid luar keluarga Osborn mulai hari ini dan seterusnya. Aku akan membunuh mereka yang berada di alam dewa jika ada, lalu para Grandmaster, lalu yang berada di alam superior. Jika tidak ada orang Siulian, saya akan membantai rakyat jelata. Setelah pasokan Anda terputus dan hubungan Anda dengan keluarga terhormat lainnya terputus, saya yakin banyak yang akan senang melihat keluarga Osborn jatuh ke dalam kehancuran. Jay menatap Jonathan dengan mata berbinar. Kejam sekali. Anda lebih kejam dari saya. Tidak heran Anda bisa mengumpulkan 2 juta pasukan dalam 3 tahun. Mari kita bekerja sama. Bagaimana dengan itu? Berkolaborasi. Jonathan menatap Jay dengan bingung. Saya tidak mengerti. Bukankah keluarga Osborn sudah berkolaborasi dengan saya? Saya tidak mewakili keluarga saya sekarang. Jay berseri-seri. Saya meminta Anda atas nama saya. Jonathan menatap Jay dari atas ke bawah, menilainya. Meskipun Jay tidak jelas dengan kata-katanya, Jonathan mengerti apa yang telah terjadi. Sesuatu telah terjadi pada keluarga Osborn. Kemungkinan besar hal itu berkaitan dengan Jay yang kehilangan posisinya sebagai calon ahli waris. Bab 1002, Jonathan dulunya dikenal sebagai Asura, yang memiliki nama alias yang membuat orang takut dan hormat di seluruh Canaya dan merupakan mantan penanggung jawab kantor Asura. Jay adalah keturunan langsung dan mantan pewaris keluarga Osborn, yang merupakan salah satu dari 8 keluarga terhormat di Canaya. Mereka berdua dulunya adalah musuh yang tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik leher satu sama lain, namun disinilah mereka, dengan tenang duduk bersama dan saling menatap satu sama lain. Setelah beberapa menit hening, Jonathan menjadi orang pertama yang angkat bicara. Jadi, alasan Anda ingin bekerja dengan saya terkait dengan hilangnya status Anda sebagai pewaris keluarga Anda, bukan? Itu benar. Orang-orangmu sendiri yang menjebakmu, dan sekarang, kamu ingin menggunakan aku untuk merebut kembali posisimu sebagai pewaris. Tidak, aku kehilangan posisiku sebagai pewaris karena ulahku sendiri, tapi aku butuh bantuanmu untuk merebutnya kembali. Dan mengapa saya harus bekerja sama dengan Anda? Saya hanya perlu berbicara dengan orang yang bertanggung jawab atas keluarga Osborn. Saya cukup yakin mereka tidak menginginkan saya sebagai musuh mereka. Jonathan bertanya dengan cemberut. Itu tidak mungkin. Jay tertawa kecil sambil melanjutkan, Anda meremehkan prinsip-prinsip keluarga Osborn dalam menangani bisnis, Jonathan. Karena dia berbicara langsung kepada pewaris keluarga Osborn, Jonathan memutuskan untuk tidak mendebatnya. Jay telah dididik dengan cara-cara keluarganya sejak dia masih kecil, jadi dia mengenal keluarganya jauh lebih baik daripada orang lain. Jay menyesap anggurnya dan bersandar di sofa sambil berkata, keluarga terhormat memiliki prinsip-prinsip dalam menjalankan bisnis mereka. Meskipun ancaman Anda untuk membunuh anggota kunci keluarga Osborn mungkin terdengar menakutkan, namun hal itu tidak akan menggoyahkan fondasi keluarga sama sekali. Mengenai bekerja sama dengan keluarga terhormat lainnya untuk melawan keluarga Osborn. Baiklah, saya sarankan Anda segera membuang ide itu. Dia melanjutkan, apakah kau benar-benar berpikir 8 keluarga besar dapat hidup berdampingan dan berkembang dengan damai selama bertahun-tahun karena mereka tidak memiliki kultivator tingkat tinggi? Seandainya cormu tidak rusak, kau mungkin bisa menemukan seseorang yang bersedia mendukungmu. Bagaimanapun,
Anda memiliki potensi untuk mencapai alam suci. Namun, saya ragu ada orang yang mau bekerja sama dengan Anda sekarang. Yang terpenting, keluargaku masih menahan Josephine dan anak itu. Mereka tahu bahwa Anda akan memusnahkan seluruh keluarga jika mereka menolak untuk membebaskannya, tapi mereka juga bisa membunuhnya sebelum itu terjadi. Dengan demikian, ancaman Anda sama sekali tidak berguna terhadap mereka. Oh, kalian tidak akan berani membunuhnya. Jika terjadi sesuatu pada Josephine, aku pasti akan menunjukkan pada kalian betapa gilanya aku, jawab Jonathan. Jay menggeleng pelan saat melihat tatapan putus asa di mata Jonathan. Ya, kamu benar. Memang benar bahwa kami tidak akan berani membunuhnya. Lagi pula, tidak ada keluarga terhormat yang mau mengambil risiko menjadi sasaran kultivator alam dewa sepertimu. Namun, perlu diingat bahwa kita masih bisa menyakitinya. Kantor Asura adalah organisasi yang adil dan adil. Setidaknya, kalian percaya begitu. Kalian biasanya langsung membunuh saat berhadapan dengan musuh, tapi kami keluarga terhormat tidak bermain baik. 8 keluarga terhormat membuat peraturan yang dipatuhi masyarakat ini, Jonathan. Apakah Anda tahu berapa banyak anggota keluarga kami yang telah masuk ke dalam sistem peradilan hukum dan mengubah hukum di negara ini? Kami berada di pesawat di atasmu, jadi kami tidak perlu menahan diri saat berhadapan dengan musuh. Jika Anda berani menyerang anggota keluarga Osborn, kami bisa membuat Josephine mengalami penyiksaan yang tak terbayangkan sebagai pembalasan. Atau kita bisa menunggu sampai dia melahirkan dan membesarkan anaknya bersama dengan hewan-hewan. Bam! Jay terputus ketika Jonathan mengayunkan tinjunya ke arah lemari anggur di belakangnya. Pukulan itu langsung menghancurkan semua botol anggur di lemari itu dan membuat pecahan-pecahan gelasnya beterbangan hingga puluhan meter keluar jendela. Meskipun Jonathan tahu bahwa Jay hanya memberitahunya apa yang bisa dilakukan oleh keluarga terhormat terhadap Josephine, mendengar hal itu tetap saja membuatnya marah. Jay mengguncang tubuhnya sedikit, menerbangkan pecahan-pecahan kaca dari kepalanya dengan energi spiritual di sekitarnya. Jonathan, perlu diingat bahwa saya belum menjelaskan secara rinci tentang penyiksaan yang sebenarnya yang mereka lakukan terhadapnya. Saya tahu ini dengan sangat baik karena saya adalah anggota keluarga terhormat. Jika Anda terus melakukan apa yang Anda katakan, mereka akan melakukan hal yang jauh lebih buruk daripada mengirimkan mayatnya kepada Anda. Kita berbicara tentang penyiksaan selama puluhan tahun yang akan membuatnya memohon kepada mereka untuk membunuhnya. Saat itulah Jonathan akhirnya menyadari betapa dia telah meremehkan keluarga terhormat tersebut. Atau lebih tepatnya, dia telah melebih-lebihkan moralitas mereka. Orang-orang itu telah membungkuk begitu rendah sehingga mereka bahkan hampir tidak bisa disebut sebagai manusia. Namun, keluarga-keluarga terhormat itu tidak akan berkembang sampai hari ini jika bukan karena cara-cara mereka yang brutal. Bagaimanapun juga, tingkat kebrutalan tertentu diperlukan bagi organisasi dan negara untuk menjadi makmur dan berdiri tegak dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Mereka yang hanya mengandalkan metode terhormat tidak akan melangkah jauh dalam hidup. Baiklah, saya akui bahwa saya meremehkan metode keluarga terhormat. Namun, apa yang bisa Anda lakukan untuk saya sebagai imbalannya? Jonathan bertanya sambil menatap Jay dengan dingin. Saya bisa menjamin keselamatan Josephine dan anak itu. Setelah saya berkuasa, saya akan menyerahkan mereka kepada Anda dengan selamat, jawab Jay sambil meletakkan gelasnya. Dan mengapa saya harus mempercayai Anda? Jonathan bertanya dengan dingin. Jay terdiam selama beberapa detik sebelum mengingat bahwa ia pernah bermusuhan dengan Jonathan. Oh, itu benar, karena kami bermusuhan, dia akan berpikir aku hanya memanfaatkannya untuk menyelamatkan diri. Oke, aku mengerti kekhawatiranmu. Jika kamu ingin aku membuktikan ketulusanku, maka itulah yang akan kulakukan. Jay berkata sambil mengambil belati dan menebas lengan kirinya yang terluka. Jangan bergerak, Jonathan berteriak sambil menggunakan energi spiritualnya untuk menghentikan Jay agar tidak melukai dirinya sendiri. Namun, dia tidak cukup cepat. Belati Jay telah menebas sepertiga lengannya, dan darah mengucur deras ke sofa. Jonathan menatapnya dengan tatapan dingin dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa berharap aku mempercayaimu hanya dengan memotong lenganmu yang terluka, Jay. Itu bahkan tidak akan menjadi pertukaran yang adil. Jika Anda ingin bekerja sama dengan saya, katakan apa yang telah Anda lakukan sehingga membuat Anda kehilangan posisi Anda sebagai pewaris. Jay, yang selama ini relatif tenang, menjadi bersemangat ketika mendengarnya.
Pupil matanya membesar, dan wajahnya menjadi seputih kertas. Maukah Anda membantu saya jika saya memberitahukannya? Tanyanya dengan gigi terkatup. Jonathan mengangguk. Selama kau bisa meyakinkanku. Jay mengencangkan genggamannya pada belati itu, tampaknya sedang mengalami berbagai macam emosi. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap mata Jonathan sambil berkata, itu karena seksualitas saya. Saya tidak menyukai wanita. Bab 1003, Jonathan terdiam kaget setelah mendengarnya. Dia selalu beranggapan bahwa Jay menyakiti Sofia karena dia cabul. Dia juga khawatir bahwa Jay mungkin telah melecehkan Sofia, tetapi dia tidak berani menanyakannya karena dia takut mendapatkan jawaban yang tidak menyenangkan. Baru setelah dia mendengar pengakuan Jay, dia menyadari bahwa Jay hanya menyakiti Sofia karena dia marah padanya. Jay tertawa kecil sambil bersandar di sofa. Kakek saya memiliki raut wajah yang sama persis ketika dia mengetahui tentang seksualitas saya. Saya tahu kalian mungkin tidak akan pernah mengerti saya, jadi saya juga tidak pernah berharap ada orang yang mengerti saya. Meski begitu, saya sama sekali tidak mengerti hal ini. Saya setuju untuk menikah dengan Lauren meskipun saya tidak tertarik pada wanita, jadi mengapa dia mengambil posisi saya sebagai ahli waris? Saya benar-benar menolak untuk menerima ini. Sudah saatnya keluarga Osborn memiliki pemimpin baru. Orang-orang tua ini seharusnya beristirahat dan membiarkan yang muda yang menjalankan semuanya. Jonathan terlihat geli setelah mendengar kata-kata kasar Jay. Lauren telah mengatakan kepada Jonathan bahwa dia berusaha menghindari perjodohan tersebut ketika dia dengan sukarela masuk ke Edenic Heights sebagai sandera. Dia bahkan menyatakan ketidakpuasannya dengan perjodohan tersebut. Pada awalnya, Jonathan mengira bahwa Lauren hanya mengatakan hal itu untuk mendekatinya. Namun, ternyata, Lauren benar-benar melakukannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri agar tidak menikah dengan keluarga Jay yang menakutkan. Meskipun dia bisa hidup dalam kemewahan, dia pasti akan sangat menderita di tangan mereka. Jonathan ingin mengatakan sesuatu untuk menghibur Jay, tapi dia tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Akhirnya, dia hanya berbalik dan duduk di depan Jay tanpa mengatakan apapun. Saat Jay mencabut belati dari lengannya dan menancapkannya ke meja, lukanya semakin berdarah. Jonathan, apa yang harus saya lakukan agar Anda percaya kepada saya? Oh, saya percaya padamu sekarang. Jonathan menjawab dengan melambaikan tangan. Meskipun Jay telah kehilangan posisinya sebagai pewaris, dia tetaplah cucu tertua keluarga Osborn. Saya mungkin tidak berasal dari keluarga terhormat, tetapi saya sangat bangga dengan latar belakang keluarga saya. Kehormatan seorang pria lebih penting baginya daripada apapun. Jay tidak akan pernah mempermalukan dirinya sendiri hanya untuk membuat saya membantunya, jadi saya akan mempercayai ceritanya. Dengan mengingat hal itu, dia menambahkan, saya berjanji untuk menjaga rahasiamu, Jay. Lagi pula, ini tidak ada hubungannya dengan identitas kita. Jika saya harus membunuhmu, saya pasti akan melakukannya dengan cara yang terhormat. Saya tidak akan pernah menggunakan cara-cara yang curang. Jay mengangguk sebagai jawaban. Terima kasih. Melihat Jonathan telah memilih untuk mempercayainya, Jay tidak lagi harus mengorbankan lengannya. Dia kemudian menggunakan energi spiritualnya untuk menutup luka dan menyambung kembali tulangnya yang patah. Jonathan, saya sudah bisa memprediksi hasil dari pertarunganmu melawan keluarga Osborn. Begitu kamu mulai menyerang keluarga Osborn, mereka pasti akan melakukan segala cara untuk membalasnya. Saat itu terjadi, Josephine dan bayinya akan berada dalam bahaya. Keluarga Osborn pasti akan memerintah Anda sambil mengancam keselamatan Josephine. Ketika tingkat kultivasi Anda turun ke titik di mana Anda tidak lagi dapat melayani keluarga terhormat, maka mereka akan menyingkirkan Anda. Kamu bahkan tidak akan bisa melakukan perlawanan saat itu. Jonathan sedikit mengernyit setelah mendengar analisis Jay. Dalam pertempuran ini, orang yang mampu mengesampingkan sisi kemanusiaan mereka akan memiliki keunggulan dibandingkan yang lain. Jika aku bisa mengabaikan keselamatan Josephine dan bayinya, maka aku pasti bisa memusnahkan keluarga Osborn sepenuhnya. Karena aku sendirian sekarang, akan sulit bagi keluarga Osborn untuk mengejarku. Maksudku, mereka tidak mungkin menyuruh para tetua dan pembudidaya alam ilahi untuk mencari saya di seluruh Canaya, bukan? Masalahnya, aku tak bisa mengabaikan Josephine dan bayinya. Mereka adalah kelemahan terbesarku, dan keluarga Osborn tahu itu. Saat ini,
Pilihan terbaik saya adalah bekerja sama dengan Jay untuk menghindari memprovokasi keluarga Osborn. Dengan mengingat hal itu, Jonathan bertanya, kamu bilang kamu ingin bekerja sama dengan saya, kan? Nah, saya ingin tahu apa rencanamu. Jika Jay akan berperang dengan keluarganya untuk memperebutkan kekuasaan, maka dia akan melawan para pembudidaya alam dewa dan juga para pembudidaya alam ilahi. Di masa lalu, aku setidaknya bisa melakukan perlawanan menggunakan prinsip of slaughter. Namun, sekarang corku telah dihancurkan, kekuatanku telah sangat berkurang, dan tingkat kultivasiku pasti akan menurun seiring waktu. Kerja sama tim dengan Jay ini tidak akan menguntungkanku sama sekali jika rencananya memakan waktu terlalu lama atau tidak sesuai dengan kemampuanku. Lagi pula, jika keselamatan Josephine dan bayinya terancam, tidak ada bedanya ke tangan siapa mereka jatuh, entah itu ke tangan Jay atau keluarga Osborn. Jay adalah orang yang cerdas, jadi dia tahu persis apa yang Jonathan maksudkan. Jangan khawatir, rencanaku tidak akan memakan waktu lama. Kamu tidak akan bisa membantuku jika tingkat kultivasimu turun ke alam Mahaguru. Selain itu, saya tidak perlu Anda mengejar banyak orang. Kakek saya mungkin telah menghapus status saya sebagai pewaris, tetapi saya masih cucu tertua dari keluarga Osborn, jadi ada beberapa kultivator alam dewa yang akan mendukung saya. Saya hanya membutuhkan Anda untuk membantu mengeluarkan 2 orang, Kimberly Osborn dan Barnaby Osborn, katanya sambil menunjukkan kepada Jonathan gambar seorang pria dan wanita paruh baya di ponselnya. Apakah mereka 2 bersaudara? Jonathan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat betapa miripnya wajah mereka. Jay kemudian menyalakan sebatang rokok dan mengisapnya perlahan-lahan untuk menenangkan diri sambil menjawab, ya, mereka benar. Paman saya, Everett Osborn, adalah ayah mereka. Jonathan menatap Jay dengan bingung karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama Everett. Dia adalah orang tua yang menggantikan posisi saya setelah saya kehilangan posisi saya sebagai pewaris. Dia adalah sesepuh ke-9 dalam keluarga Osborn, Jay menjelaskan sambil tersenyum ketika melihat reaksi Jonathan. Jonathan menggelengkan kepalanya sedikit sebagai tanggapan. Keluargamu memang keluarga yang aneh. Savion dan Everett sama-sama sesepuh, namun mereka tidak setara dalam hal senioritas. Bab 1004. Apa yang aneh dengan hal itu? Keluarga terhormat telah ada selama ribuan tahun. Hal ini terjadi jika ada anggota yang menikah dan memiliki anak 8-10 tahun lebih lambat dari generasi mereka. Di samping itu, jika kita hanya berpatokan pada senioritas, maka secara teknis, saya secara teknis melampaui Pak Tua Everett dalam hal senioritas. Namun demikian, peringkat senioritas hanya diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dalam keluarga Osborn. Everett dianggap sebagai sesepuh ke-9 kami karena dia telah mencapai alam dewa. Itu adalah aturan tegas yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun, kata Jay dengan nada sesantai mungkin. Jonathan menghela napas panjang setelah mendengar penjelasan Jay. Kalau begitu, Everett, Kimberly, dan Barnaby akan menjadi 3 orang kultivator alam dewa dalam satu keluarga. Itu sedikit konyol jika kau bertanya padaku. Kecuali saya, Carl, dan Wilbur, semua pembudidaya alam dewa lainnya di Canaya berasal dari 8 keluarga terhormat. Saya tidak percaya Everett sendiri memiliki 3 orang kultivator alam dewa dalam keluarga kecilnya. Sekarang saya tahu mengapa Everett dapat menggantikan posisi Jay. Kamu tidak memahami keluarga terhormat dengan cukup baik. Hampir setiap tetua dari keluarga terhormat akan menginvestasikan semua sumber daya yang tersedia untuk generasi masa depan mereka. Bahkan anggota keluarga terhormat yang paling tidak penting pun cenderung memiliki kekayaan dan sumber daya yang akan membuat orang lain iri. Dengan jumlah kekayaan dan sumber daya yang kita miliki, kita tidak perlu menimbun apapun. Satu-satunya hal yang dapat mengancam kita adalah anggota keluarga kita sendiri dan 7 keluarga terhormat lainnya. Oleh karena itu, begitu seseorang memiliki kendali atas aliran kekayaan dan sumber daya di dalam keluarga, semua orang akan berpihak pada generasi masa depan orang tersebut. Everett menginvestasikan sejumlah besar sumber daya di Kimberly dan Barnaby ketika dia menjadi kepala pelayan. Mereka berdua hanya dapat mencapai alam dewa dengan bantuan energi spiritual. Jonathan teringat akan kesana ketika mendengar apa yang dikatakan Jay. Saya yakin gadis itu sedang menikmati waktu-waktu terbaiknya berjemur di iklim hangat wilayah Terence saat ini. Aku menyuruhnya pergi setelah membatalkan rencanaku untuk pergi ke Gunung Enli,
tapi aku berjanji pada Seboxia bahwa aku akan membantunya mengambil jantung kaisar. Selain itu, saya akan pergi ke Sanctuary untuk mendapatkan metode untuk menghasilkan kultivator alam dewa. Meskipun memproduksi massal pembudidaya alam dewa yang bernyawa mungkin tidak mungkin dilakukan meskipun saya telah membawa Charlie kembali, setidaknya kita dapat mengisi kembali pembudidaya alam dewa di kantor Asura. Penelitian dan teknologi canggih saja tidak dapat menghasilkan pembudidaya alam dewa dalam waktu singkat. Terlepas dari itu, saya pasti akan membawa kembali sejumlah besar darah suci dari tempat suci bahkan jika saya gagal menemukan metode untuk menghasilkan pembudidaya alam dewa. Aku tidak tahu apa yang bisa dilakukan darah suci terhadap orang-orang di kantor Asura, tapi aku tidak bisa mengkhawatirkannya sekarang. Itu mungkin menyebabkan masalah kecanduan, tetapi orang-orang seperti Charlie dan Jason harus bisa mengatasinya. Tanpa menyadari perubahan ekspresi Jonathan, Jay terus berbicara tentang rencananya. Everett berencana memasukkan anak-anaknya ke dalam jajaran manajemen keluarga Osborn begitu dia naik ke tampuk kekuasaan. Dia mengirim mereka ke Doveston untuk menangkap Joshua Whiteley agar mereka bisa mendapatkan pujian untuk itu. Oh, begitu. Jonathan mengangguk dengan linglung, lalu tersadar dari kebingungannya dan bertanya, "Tunggu, siapa yang kau bicarakan?" Terkejut dengan ledakannya yang tiba-tiba, Jay membutuhkan beberapa detik untuk mengingat kata-katanya sebelum menjawab, "Kimberly dan Barnaby, tentu saja." "Tidak, bukan mereka berdua. Siapa yang kamu bilang mereka cari di Doveston?" "Joshua Whiteley. Ada apa dengan dia?" Jay menatap Jonathan dengan bingung sambil melanjutkan, "Apa kau belum dengar? Joshua telah muncul di Delisgar Ridge di Doveston." "Bagaimana saya bisa tahu tentang itu?" Jonathan membalas dengan mata terbelalak. Dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlari demi hidupnya selama 6 bulan terakhir, jadi dia tidak mungkin punya waktu untuk mengkhawatirkan Joshua. Yang dia tahu, Wilbur mengambil alih kekuasaan setelah Joshua menghilang selama perebutan kekuasaan di Yellowview. Karena Joshua bagaikan seorang jenderal tanpa pasukannya, Jonathan tidak akan membuang waktu dan energi untuk mencarinya. Selain itu, jaringan intelijen di Doveston sedang down saat Joshua masuk ke Delisgar Ridge, sehingga tidak ada cara bagi mereka untuk menyampaikan informasi tersebut ke kantor Asura. Kantor Asura hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki kendali atas Doveston pada saat itu, jadi mereka juga tidak memiliki sumber daya untuk mencari informasi tersebut. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jay, Jonathan mengerti bahwa Jay ingin dia pergi ke Delisgar Ridge dan menghabisi Kimberly dan Barnaby. Karena dia akan berada di Delisgar Ridge, dia memutuskan untuk mencari Joshua selagi dia di sana. Ada terlalu sedikit kultivator alam dewa di luar sana tanpa koneksi ke 8 keluarga terhormat, dan Joshua telah mendapatkan warisan keluarga Whiteley. Itu membuatnya benar-benar hidup, bernafas dengan harta dan kekuatan yang harus diperhitungkan di Canaya. 8 keluarga terhormat bermusuhan dengan keluarga Whiteley dan masih berusaha membunuh Joshua. Karena Wilbur adalah orang yang menyingkirkan Joshua, tidak mungkin dia akan membiarkan Joshua kembali. Oleh karena itu, Joshua hanya dapat meminta bantuan kepada pihak yang netral seperti kantor Asura. Jika Jonathan bisa membuat Joshua berada di pihaknya, maka itu akan sangat menguntungkan kantor Asura dalam hal daya tembak dan sumber daya. "Saya bisa membantu Anda menghabisi Kimberly dan Barnaby, tapi dengan beberapa syarat." Jonathan berkata dengan tenang. Sorot mata Jay menjadi serius saat ia menjawab, "Sebutkan syarat-syarat Anda." "Pertama-tama, Anda harus memastikan keselamatan istri dan anak saya seperti yang dijanjikan. Tingkat kultivasiku menurun dengan cepat, jadi aku akan mendorong diriku sendiri sampai batas kemampuanku hanya untuk membunuh 2 kultivator alam dewa ini. Kau tidak boleh menuntut lebih banyak dariku setelah ini." Jonathan kemudian melepas kancing dari kerah bajunya dan meletakkannya di atas meja sambil melanjutkan, "Ini adalah kamera tersembunyi. Jika Anda mengingkari janji Anda atau tidak dapat menyelamatkan istri dan anak saya seperti yang telah dijanjikan, maka keluarga Anda akan menyaksikan percakapan kita ini. Jika itu terjadi, Anda bisa melupakan untuk melakukan comeback dalam bentuk apapun selama sisa hidup Anda." Ekspresi Jay dipenuhi rasa jijik saat melihat kamera berbentuk kancing di atas meja. "Saya memberitahu Jonathan rahasia terbesar saya untuk menunjukkan ketulusan saya dalam bekerja dengannya, namun, dia melakukan trik kotor seperti itu kepada saya." Setelah meluangkan waktu sejenak untuk menekan perasaannya yang sangat tidak senang,
Jay dengan enggan mengangguk dan berkata, baiklah, peganglah kata-kataku. Silakan ceritakan kondisi Anda selanjutnya. Saya menduga ini ada hubungannya dengan Yoshua, kan? Ya, kamu benar. Setelah Anda berkuasa, saya akan membutuhkan orang-orang Anda untuk membantu saya melakukan aksi dan menangkap Yoshua. Jonathan menjawab sambil tersenyum. Bab 1005, Tangkap Yoshua. Ya, Jay tetap diam sambil menatap Jonathan dan memikirkan permintaannya. Yoshua mendapatkan warisan keluarga Whiteley, jadi dia pasti memiliki banyak sekali harta. Formation Crusher, Throw of Summoner, dan Hailstorm Fan sendiri dianggap sebagai harta paling berharga di seluruh Canaya. 3 tetua alam ilahi dari keluarga Whiteley melawan 8 pembudidaya alam ilahi dengan bantuan ketiga harta itu. Jika saya menyerahkan Yoshua kepada Jonathan, strategi dan sumber daya Yoshua, dikombinasikan dengan kantor Asura, akan membuat Jonathan menjadi ancaman besar bagi kita semua. Dengan pemikiran tersebut, Jay menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Yoshua adalah sumber daya yang terlalu berharga. Tak satu pun dari 8 keluarga terhormat yang bisa tenang jika dia bergabung dengan kantor Asura. 8 keluarga terhormat. Sorot mata Jonathan menjadi dingin saat dia melanjutkan, kau bahkan tidak bisa menangani keluarga Osborn saat ini, dan kau mengkhawatirkan keselamatan keluarga lainnya. Aku hanya ingin kau dan anak buahmu membantuku mencari Yoshua setelah aku menghabisi Kimberly dan Barnaby. Dia tidak bersama kalian saat ini, kan? Aku hanya mencoba mengubah salah satu musuhku menjadi sekutu, itu saja. 7 keluarga terhormat lainnya pasti sedang memburu Yoshua di Delisgar Ridge saat kita bicara. Saya menjamin kematian Kimberly dan Barnaby dengan imbalan 1/8 kesempatan bagi Anda untuk menemukan Yoshua, yang bahkan belum Anda lakukan. Apa ruginya? Jay menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dihadapkan dengan pertanyaan Jonathan. Kalau begitu, saya juga punya syarat. Jika Yoshua ingin bergabung dengan kantor Asura, maka Anda harus menyerahkan 3 item sihir berkualitas tinggi kepada keluarga Osborn. Saya khawatir itu tidak mungkin. Jonathan tidak tahu mengapa 8 keluarga terhormat berusaha keras untuk menemukan harta karun keluarga Whiteley, tapi dia mengerti bahwa barang-barang itu pasti sangat penting. Bahkan, harta karun itu bisa jadi sama berharganya dengan pedang surga. Sangat menyakitkan bagi Jonathan ketika dia harus menghancurkan beberapa benda ajaib setelah identitas Sean terbongkar, jadi dia tidak akan menyerahkan 3 di antaranya kepada keluarga Osborn. Sebaiknya kau menyerah saja pada Yoshua, Jay. Jika dia bersedia bergabung dengan kantor Asura, maka dia tidak hanya akan menjadi salah satu petarungnya tetapi juga anggota inti organisasi. Saat itulah Jonathan teringat sesuatu dan melanjutkan, oh, ngomong-ngomong, saya lupa memberitahukan sesuatu. Anda dan keluarga terhormat lainnya harus melupakan pemenggalan kantor Asura. Reformasinya dimulai setahun yang lalu, jadi tidak ada gunanya bagi kalian bahkan jika kalian berhasil melenyapkan 8 Raja Perang. Kantor Asura saat ini mempraktekkan sistem cadangan yang akan segera menggantikan komandan yang jatuh dengan komandan tertinggi berikutnya. Oleh karena itu, kantor Asura dapat mengirim 7 dari 8 Raja Perang untuk mengejar 8 keluarga terhormat. Ingatlah bahwa kami memiliki banyak rudal khusus serta persenjataan dan taktik yang kami miliki. Mereka mungkin memanggilku Asura, tapi aku sudah terlalu banyak menahan diri di masa lalu. Saya telah menolak permintaan mereka untuk mengangkat senjata selama 3 tahun. Sekarang setelah aku mengundurkan diri dan menempatkan Hades sebagai pemimpin, aku tidak bisa menjanjikan dia akan melakukan hal yang sama. Percayalah, 8 keluarga terhormat itu tidak akan pernah bisa mengalahkan kita. Jay memelototi Jonathan setelah mendengar ancamannya yang terang-terangan. Dalam keadaan normal, seorang keturunan keluarga terhormat seperti Jay pasti akan meledak dengan kemarahan setelah diancam. Namun, dia memprioritaskan untuk mendapatkan kembali posisinya sebagai pewaris di atas tindakan ego dan kebanggaan yang tidak masuk akal. Anda memang lucu, Jonathan. Aku ragu kalian bisa membawa diri kalian untuk mengebom seluruh Drieso menjadi abu. Kau benar, Drieso memiliki populasi lebih dari 100 juta jiwa. Namun, Warblery adalah cerita yang berbeda, jawab Jonathan sambil tertawa kecil. Jay melompat berdiri dan mengatupkan giginya saat mendengar itu. Apakah itu Josephine? Tanyanya sambil menatap tajam ke arah Jonathan. Tanah leluhur keluarga terhormat adalah akar dari keberadaannya.
Dua negara yang bersebelahan bisa berbeda seperti siang dan malam. Jika Jonathan bisa menyebutkan Warbleri, maka tanah leluhur keluarga Osborn pasti telah terungkap. Meskipun saya ingin mendapatkan kembali posisi saya sebagai ahli waris, saya tidak akan pernah mengungkapkan lokasi tanah leluhur keluarga saya. Oleh karena itu, siapapun yang mengungkapnya tidak mungkin salah satu dari kami. Tidak ada anggota keluarga Osborn yang akan melewati batas itu, jadi pasti Josephine. Aku tahu dia berhubungan dengan Edenik Heih, tapi semua teleponnya dimonitor, jadi dia tak mungkin membocorkan informasi itu tanpa ada yang tahu. Di mana letak kesalahannya? Saya tahu lokasi tanah leluhur dari kedelapan keluarga terhormat, J. Beberapa lokasi yang tepat membentang hingga sepertiga kota. Dengan kata lain, kantor Asura memiliki kemampuan untuk menentukan lokasi keluarga terhormat dalam waktu 3 hari jika kita menginginkannya. Bagaimanapun, saya yakin kita telah berbicara lebih dari cukup di sini. Jika kau ingin aku membantu melenyapkan mereka berdua, maka aku akan menyelesaikannya. Kau pasti mengawasi mereka, kan? Berikan lokasi mereka, dan aku akan mengurus mereka. Jonathan berkata sambil tertawa kecil sambil perlahan-lahan berdiri. Jay menatap diam-diam ke arah Jonathan untuk melihat apakah dia menggertak, tetapi menyerah sekitar 10 detik kemudian. Walaupun saya tidak suka mengakuinya, lokasi tanah leluhur keluarga Osborn telah terungkap. Jay merosot lemah ke sofa dan menenggak anggur di depannya. Kau tahu Savion, kalian berdua pernah bekerja sama saat di Remdik. Dia ada di pihakku. Ini nomor yang bisa kau gunakan untuk menghubunginya. Temui dia, dan dia akan mengantarmu ke Delisgar Ridge, kata Jay sambil mengambil sebuah kartu dari sakunya. Jonathan mengambilnya dengan menggunakan energi spiritualnya dan bersiap-siap untuk pergi. Saya harap Anda akan memegang teguh kesepakatan Anda dan menjaga istri dan anak saya tetap aman. Yoshua, yang sedang sibuk menyelamatkan diri di Delisgar Ridge, tidak tahu bahwa Jonathan dan Jay baru saja menukarnya dengan sebuah benda. Savion sedang bersantai di sebuah kursi di Moonriver Estate ketika dia menerima panggilan di teleponnya. Dia kemudian berjalan ke samping dan mengaktifkan medan kekuatannya sebelum menjawab panggilan tersebut. Ada senyuman di wajahnya ketika dia kembali beberapa saat kemudian. Mari kita akhiri pertemuan ini di sini, semuanya. Ada sesuatu yang terjadi di rumah, jadi saya harus pergi sekarang. Bab 1006. Saat Savion berbicara, dia berdiri dan tersenyum kepada yang lain. Semuanya, Moonriver Estate adalah resor pegunungan terbaik di Yellowview. Biasanya ini adalah properti pribadi yang tertutup untuk umum. Namun, kalian semua adalah tamu keluarga Osborn karena kalian telah tiba di sini, jadi semuanya milik keluarga Osborn hari ini. Semuanya, silakan nikmati sendiri sesuka hati Anda. Setelah dia selesai berbicara, Savion memberikan anggukan samar kepada manajer Moonriver Estate di kejauhan. Kemudian, dia menuju keluar. Saat itu, fluktuasi energi spiritual yang intens datang dari arah gerbang selatan. Boom, boom, boom. 8 gelombang energi spiritual meledak. 8 ahli alam dewa adalah perwakilan dari The Untouchables. Namun, seorang tamu tak diundang mengganggu pertemuan mereka. Ini bukan lagi masalah yang hanya menyangkut kebanggaan keluarga Osborn, tapi juga keluarga terhormat. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada yang bergerak, tekanan spiritual yang kuat menyebabkan seluruh taman tersapu seperti badai, membuatnya berantakan. Mencibir dingin, Cody melihat ke arah pintu dan berkomentar, dia pasti memiliki keinginan untuk membuat masalah sepanjang hari. Meskipun orang-orang lainnya tetap diam, mereka membentuk jaring besar dengan indera spiritual mereka menyelimuti arah pintu. Beberapa pembudidaya alam superior yang ketakutan bergegas ke pintu masuk taman kecil. Salah satu dari mereka berseru dengan panik kepada pria tua di depan pintu, "Pak, kami tidak dapat menghentikan orang di luar." Pada saat itu, Savion melambaikan tangannya. Orang-orang di depan pintu tersapu oleh energi spiritual yang tak terlihat. "Ini bukan salahmu. Tingkat kultivasimu tidak cukup untuk menangani para penyusup, yang merupakan alam dewa." Saat Savion berbicara, dia mengumpulkan energi spiritualnya secara singkat, diikuti dengan merapalkan mantra. "Beraninya kau mengganggu wilayah keluarga Osborn. Berhentilah bersembunyi dan tunjukkan dirimu." Saat kata-kata Savion jatuh, sesosok tubuh melompat turun dari udara dan mendarat dengan keras di petak bunga. Sambil memegang seorang pembudidaya yang tidak sadarkan diri di masing-masing tangan, Wilbur membuangnya ke samping seperti membuang sampah.
Kenapa kalian tidak memberitahuku kalau kalian akan datang ke Yaleview? Sebelumnya, aku bisa saja melakukan bagianku dan menjamu kalian, kata Wilbur sinis sambil mencibir. Wilbur, Eva mengerutkan kening saat menatapnya. Pasukan Yaleview Wilbur dan keluarga Saladai adalah sekutu strategis di tempat terbuka, tapi mereka sama sekali tidak tahu tentang kunjungan Wilbur yang tiba-tiba. Ini bukan pertanda baik. Selain bertindak sebagai pencegah bagi keluarga-keluarga terhormat lainnya, Wilbur tidak memberikan bantuan yang berarti bagi keluarga Saladai sejak ia naik ke tampuk kekuasaan. Jelas sekali bahwa Wilbur tidak menganggap serius seluruh keluarga Saladai dengan sikapnya. Dia bisa membahayakan kita jika kita tidak menggunakannya dengan benar. Wilbur melambaikan tangan ke arah Eva sambil tersenyum. Dia kemudian berjalan ke arah kerumunan dan tanpa rasa takut duduk di kursi Savion. Kenapa kalian tidak memberitahu saya ketika kalian datang ke Yaleview? Saya bukan orang asing. Duduk dengan menyilangkan kaki, Stellario berseru dengan dingin, Wilbur, jangan terlalu sombong. Saya tidak peduli jika Anda memiliki hubungan dengan keluarga Saladai. Aku akan membunuhmu sekarang juga jika kau berani memprovokasiku. Eva memukul meja dengan tangannya dan berkata, Stellario Mallory. Meskipun Wilbur tidak memberikan bantuan yang berarti bagi keluarga Saladai, aliansi dengan tentara Yaleview adalah langkah strategis. Bahkan jika pasukan Yaleview dikerahkan, hal itu pasti akan dilakukan ketika perang internal skala penuh di Canaya pecah dan 8 keluarga terhormat saling berbalik melawan satu sama lain. Eva harus mengikat Wilbur bersama dengan keluarga Saladai, tidak peduli seberapa sombongnya dia. Saya tidak boleh kehilangan dia dan pasukan Yaleview sebagai pencegah. Tenang, tenanglah. Kita semua berteman karena kita semua duduk di sini. Tidak perlu membuat keributan. Wilbur mengulurkan tangan dan menepuk pundak Eva. Apa kau pantas menyebut kita sebagai teman? Karl mencibir dari seberang sana. Tidakkah kau lihat bahwa orang-orang yang duduk di sekitarmu berasal dari keluarga terhormat dan The Untouchables? Kau hanya seorang bajingan yang beruntung yang berhasil mencapai alam dewa. Apa kau pikir kau memenuhi syarat untuk duduk bersama kami? Itu benar, kau hanya dari Zetfield Yaleview. Cody mendengus sebagai tanggapan. Kalian hanyalah serangga bagi kami. Baik kau maupun Yoshua. Kami bisa membunuhmu kapan saja jika kau berani menantang 8 keluarga terhormat. Semua orang tidak membantah komentar belak-belakan Cody. Seperti yang dikatakan Cody, Zetfield dari Yaleview tidak lebih dari sekadar boneka bagi ke-8 keluarga terhormat itu. Meskipun Wilbur memiliki lebih dari 600.000 tentara di bawah komandonya, mereka hanya waspada tetapi tidak pernah melihatnya sebagai ancaman. Lagi pula, Wilbur masih kekurangan sesuatu yang krusial dibandingkan dengan kantor Asura, rudal khusus. Hanya akan membuang-buang tenaga jika mereka berperang melawan Wilbur saat dia tidak memiliki senjata yang hebat itu. 8 keluarga terhormat membiarkan Wilbur memegang posisi ini karena tidak ada orang lain yang ingin membuang waktu dan menonjol untuk melawannya. Namun, Wilbur datang untuk menantang mereka. Tentu saja, ke-8 keluarga terhormat itu tidak bisa berdiam diri dan membiarkannya melanjutkan perilaku arogannya. Wilbur tertawa kecil ketika dia merasakan bahwa beberapa orang telah mengunci energi fisik mereka padanya. Dia dengan lembut menarik kerah bajunya untuk memperlihatkan beberapa garis tipis di bahunya. Semuanya, ini adalah alat pendeteksi yang terhubung ke sistem peredaran darah saya. Selama jantungku berhenti berdetak, alat ini akan langsung mengirimkan perintah untuk mengebom Yaleview. Saya tahu Anda adalah pembudidaya alam dewa tapi saya ragu apakah Anda bisa meninggalkan tempat ini dalam waktu 1 menit. Bagaimana kalau kita mencobanya? Wilbur menyatakan sambil tersenyum. Mendengar itu, Morris dan yang lainnya berdiri dengan ekspresi sedingin es, siap untuk menyerang. Sementara itu, Eva, yang duduk di sebelah Wilbur, tampak kesakitan seperti habis makan puluhan lalat mati. Wilbur hanya bisa mencapai posisinya saat ini dengan bantuan keluarga Saladai. Jika tidak, bagaimana mungkin seorang prajurit biasa seperti dia bisa menjadi komandan Angkatan Darat Yaleview hanya dalam waktu 3 tahun dengan perlindungan Yoshua? Tapi sekarang, dia berani mengancam nyawa kami. Segala sesuatunya telah berjalan di luar dugaan keluarga Saladai. Mereka hampir saja kehilangan kendali atas Wilbur. Tepat ketika energi fisik semua orang bertabrakan dan hendak menyerang, Savion, yang berdiri di samping, hanya tertawa kecil. Wilbur, kita semua bekerja di bawah keluarga terhormat, dan tidak ada yang ingin membuang nyawa mereka di sini.
Saya yakin Anda juga demikian. Pasti ada sesuatu yang ingin Anda bicarakan dengan kami karena Anda berada di sini. Mengapa Anda harus membahayakan nyawa Anda dalam hal ini? Semua orang menjaga kepentingannya masing-masing, dan kita selalu bisa menyelesaikan sesuatu. Bab 1007. Mendengar kata-kata Savion, Wilbur menyeringai. Bekas luka di wajahnya terlihat lebih menakutkan. Ia mengangkat kerah bajunya dan meneguk abis secangkir teh yang ada di atas meja. Aku tidak akan mengalami semua masalah ini jika kau mengatakannya lebih awal. Wilbur kemudian duduk di sampingnya, dan dia membiarkan sebuah kursi kosong di antara dia dan Eva. Ayo, Savion, mari kita bicara sambil duduk. Pada saat itu, Wilbur telah mengambil alih situasi dengan ancaman bom. Tidak ada yang berani menantangnya. Ini karena Wilbur dan Jonathan berbeda. Meskipun Jonathan memiliki rudal khusus, mereka tidak perlu khawatir dia akan meledakkan semuanya jika mereka menyerangnya. Namun, Wilbur berbeda. Dia gila, dan orang gila yang tidak akan berhenti untuk mencapai tujuannya. Dia pasti akan mengebom mereka jika dia mengatakannya. Sementara itu, Savion dengan tenang melambaikan tangannya di kejauhan. Seorang kepala pelayan berlari mendekat dan membawa sebuah kursi ke sisi Savion. Dia kemudian membantu Savion duduk di sampingnya sambil pamit. Melihat hal ini, yang lain duduk dengan ekspresi tidak bersahabat. Stellario, yang duduk di seberangnya, memainkan serangga kecil berwarna hitam dan berkata dengan lirih, "Kawan, kita semua sudah duduk, jadi keluarkan saja sekarang. Saya tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu dengan Anda." Caleb, yang telah duduk diam di sampingnya, mengangkat kacamatanya. "Itu benar, muntahkan saja. Aku masih ada kelas di sore hari." Wilbur menatapnya. "Oh, kau dari keluarga Gray. Aku melewatkan ini dari informasi intelijenku." Meskipun Caleb tetap diam, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas terlihat bahwa Caleb ingin membunuhnya. Energi spiritual yang lain sedikit goyah ketika mereka merasakan energi fisik Caleb. Meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka, jelas terlihat bahwa Caleb juga gila karena dia ingin menyerang Kathleen ketika mereka baru saja bertemu. Jika Caleb benar-benar menyerang, mereka harus segera memutuskan apakah akan membantu Wilbur atau membunuh pria yang menjengkelkan ini dan melarikan diri dari tempat kejadian. Untungnya, energi spiritual Wilbur dan Caleb hanya bersentuhan sedikit dan kemudian berpisah. Wilbur tertawa kecil, sambil memandang mereka. "Aku yakin kalian semua telah mendengar tentang pengumuman Jonathan. Saya berasumsi bahwa kalian datang ke sini hari ini untuk mendiskusikan masalah ini. Karena semua orang bersedia mendengarkan saya, tanpa malu-malu saya akan meminta untuk membuat kesepakatan dengan Anda semua. Saya ingin menjadi Raja Canaya yang sebenarnya." Saat kata-katanya jatuh, mata semua orang meredup. Savion bersandar di kursinya, dan ada senyum tipis di wajahnya. "Wilbur, aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Apa yang kau maksud dengan menjadi Raja Canaya yang sebenarnya? Anda tidak terlihat seperti orang yang tunduk pada orang lain. Keluarga Saladai telah banyak membantu Anda, tapi sekarang Anda telah mengusir mereka. Apa pepatah yang mengatakan hal ini di Yaleview? Itu benar, Anda tidak bertindak sesuai dengan aturan atau standar." Wilbur melambaikan tangannya dengan keras atas perkataannya. "Savion, kamu tidak boleh berkata seperti itu. Saya memiliki hubungan pribadi dengan keluarga Saladai karena mereka telah membantu saya. Hubungan antara saya dan keluarga Saladai tidak akan bisa diputuskan jika saya tidak datang hari ini. Saya dapat berjanji bahwa saya akan mengirimkan ratusan ribu pasukan saya dan bola meriam yang tak terhitung jumlahnya jika keluarga Saladai memerangi salah satu keluarga terhormat yang hadir di sini suatu hari nanti. Seperti yang Anda katakan, perdamaian dihargai di atas segalanya. Tidak baik bagi semua orang jika ada darah yang tertumpah. Saya di sini hari ini untuk benar-benar menghapus rasa takut 8 keluarga terhormat terhadap militer. Sekarang setelah Jonathan mengundurkan diri, kantor Asura sangat tidak stabil dengan semua perubahan. Saya akan menjadi raja sejati Canaya di dunia fana jika kalian bisa membantu saya mendapatkan kantor Asura. Pada saat itu, saya berjanji bahwa seluruh Canaya akan menjadi seperti halaman belakang 8 keluarga terhormat. Aku bisa menjamin bahwa kalian akan hidup lebih santai daripada sekarang selama kalian tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Saya tidak tertarik. Keluarga Gray tidak akan terlibat dalam hal ini." Sebelum Wilbur sempat menyelesaikan kata-katanya, Caleb,
yang berada di sampingnya, berdiri dan berbalik untuk pergi. Tidak hanya dia, tapi Sirius juga berdiri. Lebih baik rudal khusus itu berada di tangan kantor Asura daripada orang gila sepertimu. Keluarga Blackwood juga tidak akan terlibat dalam masalah ini. Wilbur tampaknya tidak memiliki niat sedikitpun untuk menghentikan perwakilan dari dua keluarga terhormat itu saat mereka berjalan keluar. Wilbur melihat ke arah orang-orang yang tersisa dan berkata, masih ada 6 orang di sini. Ini sudah cukup. Ada kurang dari 700.000 tentara di Angkatan Darat Yaleview. Saya mungkin bukan tandingan kantor Asura bahkan jika saya berperang ketika bergabung dengan keluarga Saladai. Anda semua tahu moto kantor Asura. 8 keluarga terhormat tidak akan bisa menghadapi mereka begitu mereka melahap tentara Yaleview. Meskipun begitu, aku berbeda dengan Jonathan. Dia menginginkan perdamaian dunia, sementara aku menginginkan kekuasaan dan status. Kalian semua bisa memikirkan keinginan mana yang bisa kalian bantu untuk diwujudkan, atau mungkin akankah ada perdamaian dunia dengan keberadaan 8 keluarga terhormat. Pada dini hari di sisi selatan Sungai Onsi, Jonathan dan Hayes sedang memeriksa benteng pertahanan Angkatan Darat Timur di tengah salju. Meskipun Hayes juga melakukan perjalanan dengan Jonathan untuk memulihkan ketertiban di negeri itu, ia hanya menghabiskan waktu sekitar 1,5 tahun bersama Jonathan. Dia menjadi Raja Lumonberg dan tinggal di Lumonberg selama sisa periode tersebut. Ketika Jonathan datang ke Lumonberg untuk menyelesaikan masalah keluarga Gomez, Hayes telah menambah berat badannya hingga terlihat seperti bola. Namun, wajahnya menjadi lebih kecil setelah berada di Doveston kurang dari 3 bulan. Jelas sekali bahwa dia kelelahan. Berdiri di atas benteng yang telah selesai dibangun, Jonathan menghela napas pelan. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di utara River Onsi, dia tahu bahwa setidaknya ada 500.000 pasukan Remdikian yang berjarak 200 mil jauhnya di utara. Pecahnya perang di Sungai Onsi tidak bisa dihindari. Itu hanya masalah waktu. Melihat jenggot Hayes yang tidak terawat, Jonathan tersenyum dan bertanya, Hayes, apakah Anda masih memiliki kesulitan yang perlu saya selesaikan di sini? Dia adalah seorang pemimpin yang baik yang tahu bagaimana memimpin pasukannya dalam pertempuran. Meskipun dia adalah seorang prajurit yang kuat dan berani, dia tidak memiliki pengetahuan taktik militer di masa lalu. Namun, dia telah berkembang pesat dengan benteng pertahanan Angkatan Darat Timur yang telah selesai dibangun dan integrasi bala bantuan dari Angkatan Darat Selatan yang mulus. Hayes melirik Jonathan dan mengusap pipinya dengan tangannya yang kekar. Tuan Goldstein, tidak bisakah kita menggunakan rudal khusus? Mari kita bunuh mereka semua. Omong kosong. Jonathan mengangkat tangannya dan menamparkan kepala Hayes. Jika kau tidak tahu tentang perjanjian damai yang kita terikat, kau harus tahu tentang strategi pertahanan Remdikian. Jika Anda mengarahkan rudal khusus ke arah mereka, mereka akan mengarahkan 10 rudal khusus lainnya ke arah Anda. Tidak hanya Anda yang akan berperang, tapi seluruh Canaya akan dilanda perang. Itu adalah nyawa lebih dari 1 miliar orang. Bisakah Anda memikul tanggung jawab untuk itu? Bab 1008, tamparan dari Jonathan begitu keras sehingga Hayes hampir terjatuh ke tanah, wajahnya meringis kesakitan. Tuan Goldstein, tidakkah menurut Anda bersikap terlalu keras? Anda tidak bisa menyalahkan saya karena merasa tergoda ketika pihak lain telah menempatkan ratusan ribu orang bersama-sama, bukan? Katanya sambil menatap langit malam beludru di utara Sungai Onsi. Detik berikutnya, dia perlahan-lahan mengangkat jari. Hanya satu, Tuan Goldstein. Jika kita meluncurkan satu rudal khusus ke arah mereka sekarang, kita bisa memusnahkan mereka semua seketika. Melihat betapa bersemangatnya Hayes, Jonathan meremas bahu pria itu dan segera mengubah energi spiritual menjadi tangan raksasa yang tak terlihat untuk meraih jantungnya. Hayes membelalakkan matanya saat otaknya masuk ke mode panik. Ketika Jonathan akhirnya melonggarkan cengkeramannya, Hayes jatuh ke tanah dan mulai terengah-engah. Darah memainkan peran paling vital dalam mengatur sistem tubuh, namun Jonathan telah menghentikan detak jantung Hayes secara paksa selama 5 detik yang menyiksa. Jika seorang kultivator alam suci seperti Hayes hampir pingsan karena cobaan berat itu, manusia biasa pasti sudah lama meninggal. Tuan Goldstein, Hayes bergumam sambil berbaring di tanah dengan terengah-engah. Sayangnya, Jonathan hanya berdiri di sampingnya dan memelototi pria itu. Dengar, Hayes Yeager. Sebelum Karl meninggal, bukankah dia sudah memberitahumu situasi di mana rudal khusus bisa ditembakkan?
Setelah mendengar Jonathan memanggilnya dengan nama lengkapnya, Hayes menjadi panik ketakutan. Ya, dia buru-buru menjawab sambil terhuyung-huyung berdiri meski merasa sakit dan tidak nyaman. Rudal khusus hanya bisa ditembakkan jika ada ancaman keamanan nasional atau pihak lain menembakkan rudal mereka terlebih dahulu. Baguslah kalau kamu tahu, Jonathan mengejek. Sebagai seorang kultivator, Anda seharusnya tahu lebih baik daripada orang lain bahwa pikiran kita seperti benih. Sekali kau menanamnya, ia akan berakar dan berbuah. Perang bahkan belum dimulai, namun Anda sudah bermain-main dengan ide menembakkan rudal khusus. Lalu, apa yang akan kamu lakukan ketika perang dimulai? Jonathan yang berwajah merah tiba-tiba mencengkeram leher Hayes. Jika situasinya menjadi pengulangan perang River on Sea terakhir di mana Anda harus menyaksikan 70.000 orang hancur berkeping-keping dalam 3 hari, apakah Anda masih akan menekan tombol untuk meluncurkan rudal? Meskipun Remdik adalah negara yang besar, populasinya kurang dari 150 juta. Sedangkan Canaya memiliki lebih dari 1 miliar orang. Rencana Anda tidak diragukan lagi akan memberi Anda kepuasan instan, tetapi 1 miliar orang Canaya pada akhirnya akan membayar harga untuk itu. Apakah Anda siap untuk bertanggung jawab penuh atas nyawa orang-orang tak berdosa itu? Setelah menyampaikan pendapatnya, Jonathan mendorong Hayes ke tanah dan melangkah menuju pangkalan tanpa menoleh ke belakang. Lakukan tugasmu dengan baik jika kamu bisa. Jika tidak, kembalilah ke Lumonberg untuk pensiun. Di tengah angin dingin, Hayes berkeringat dingin saat kata-kata Jonathan menghantamnya seperti 1 ton batu bata. Dia benar, sejak mendapatkan kontrol akses ke rudal, aku secara bertahap mengatasi kegugupanku dan menjadi lebih santai di sekitar mereka. Beberapa orang bahkan mungkin menganggap perilakuku lancang. Bagaimanapun, rudal-rudal khusus itu adalah senjata super yang akan menimbulkan ketakutan di negara manapun. Menjatuhkan satu saja akan memusnahkan semua yang ada dalam radius puluhan kilometer. Tentu saja, siapapun dengan kekuatan sebesar itu akan merasa seperti berada di puncak dunia. Namun, kali ini, Jonathan berhasil membangkitkan rasa takut Hayes akan kematian dengan hampir membunuhnya. Hayes pun akhirnya mengerti mengapa Jonathan menolak pendapat semua orang saat memberikan wilayah kepada 8 Raja Perang. Terlepas dari risiko Karl menduduki Doveston, Jonathan bersikeras dengan kesepakatan tersebut dan dengan tegas menolak siapapun untuk bertukar tempat dengan pria itu. Ah, saya mengerti sekarang. Karl Hamilton benar-benar orang yang sangat disiplin untuk menahan godaan dari rudal khusus. Jika saya berada di posisinya selama perang River on Sea yang lalu, saya pikir saya akan meluncurkan rudal tanpa berpikir panjang. Jika demikian, kita mungkin tidak akan memiliki Canaya hari ini. Saat butiran salju beterbangan tertiup angin dingin dan jatuh ke wajah Hayes, dia langsung tersentak dari lamunannya karena kedinginan. Tuan Goldstein menatap kekosongan di hadapannya. Hayes bergegas berdiri dan berlari menuju tenda besar. Namun, dia terkejut ketika tiba di pintu masuk tenda dan merasakan 2 gelombang energi spiritual yang kuat di dalamnya. Selain Tuan Goldstein, ada seorang kultivator alam dewa lain di dalam sana. Meskipun Hayes tidak tahu siapa kultivator lainnya, dia memahami aturan dan tahu apa yang harus dilakukan. Dengan itu, dia melambaikan tangan kepada orang-orang di sekitar tenda dan segera berjaga-jaga dari kejauhan. Sementara itu, Savion duduk di samping kompor di dalam tenda dan menikmati kentang panggang. Kau tahu, Jonathan, makananmu benar-benar terasa berbeda. Mendengar itu, Jonathan tertawa kecil. Itu karena kamu lahir dan dibesarkan di keluarga terpandang. Katakan padaku, apakah kamu pernah makan makanan yang tidak mewah atau mahal sepanjang hidupmu? Kentang adalah makanan untuk orang miskin seperti kita, jadi bagaimana kamu bisa mencicipinya? Setelah merenung sejenak, Savion mengangguk sedikit. Itu benar, kami bahkan memberi makan ayam-ayam di tanah leluhur kami dengan ramuan terbaik dan parasit spiritual. Aku benar-benar belum pernah mencoba kentang ini sebelumnya, katanya sambil memakan kentang yang ada di tangannya dan langsung meraih kentang lainnya. Jonathan tertawa jengkel, geli melihat betapa tidak terawat dan tumpulnya Savion. Saya selalu berpikir bahwa hanya keluarga besar seperti keluarga saya yang begitu hina dan manipulatif. Siapa yang tahu The Untouchables juga demikian. Katanya, saya penasaran, karena Anda bisa bekerja sama dengan saya, mengapa Anda tidak bisa melakukan pembunuhan sendiri? Oh, jangan beri aku alasan yang lemah tentang kau tidak cukup mampu.
Sebagai sesama pembudidaya alam dewa, aku tahu kemampuanmu. Kau bisa dengan mudah berhasil jika kau menaruh perhatian pada hal itu. Savion menyeka mulutnya sambil memikirkan pertanyaan itu, alisnya berkerut. Kau terlalu menganggap tinggi keluarga terhormat, Jonathan. Keluarga seperti keluargamu hanya ingin memperebutkan kekayaan dan kekuasaan. Kami, bagaimanapun juga, sudah terlahir dengan kekayaan yang luar biasa, jadi Anda tidak akan pernah mengerti perjuangan kami. Sederhananya, kami menginginkan umur panjang dan keabadian, tapi kami harus memiliki kekuatan absolut untuk memiliki keunggulan dibandingkan yang lain. Ketika Savion melihat ekspresi kebingungan di wajah Jonathan, dia segera memutar otak untuk mencari penjelasan lain. Baiklah, ini sebuah contoh. Salah satu persyaratan untuk anggota inti dari keluarga terhormat adalah memiliki saudara sedarah yang setidaknya seorang kultivator alam dewa. Ayah Jay, sayangnya, tidak memiliki bakat kultivasi. Dia masih tinggal di tanah leluhur dan dihormati oleh semua orang, tapi itu hanya karena dia memiliki kakek Jay, kepala keluarga Osborne saat ini, yang mendukungnya. Awalnya, Pak Tua Osborne ingin mempersiapkan Jay sebagai penggantinya. Dia sangat bertekad dan siap menggunakan sumber daya apapun untuk mendorong Jay masuk ke alam dewa. Sayangnya, yang terakhir tidak lagi memenuhi syarat karena masalah pribadinya. Itu berarti bahwa ketika Tuan Tua Osborne meninggal dunia, Jay dan ayahnya akan diusir dari tanah leluhur dan dilarang masuk kembali karena mereka tidak memiliki hubungan darah di alam dewa. Ketika hal itu terjadi, anggota keluarga yang pernah diganggu Jay akan menggunakan segala cara untuk menyiksanya. Dengan kata lain, begitu mereka kehilangan perlindungan dari seorang pembudidaya alam dewa, kematian adalah satu-satunya hal yang menanti mereka. Bab 1009, Jonathan menarik napas panjang menanggapi ucapan Savion. Kalian orang-orang dari keluarga terhormat sangat tidak manusiawi. Apa yang kau katakan adalah bahwa siapapun yang ingin berkuasa harus memanfaatkan orang lain, dan mereka harus terus merebut sumber daya jika mereka ingin melindungi keluarga dekat mereka. Jika mereka kalah dalam perseteruan keluarga, kematian adalah satu-satunya hasil yang menanti mereka. Apakah itu yang kamu katakan? Mengunyah ubi jalar, Savion mengerutkan kening dan merenung sebelum mengangguk. Saya kira Anda bisa mengatakannya. Namun, ada prasyarat penting untuk perselisihan internal dalam keluarga terhormat. Tidak peduli trik apa yang kita gunakan pada anggota keluarga kita tidak boleh membahayakan kepentingan keluarga. Jika seseorang melanggar aturan itu, mereka akan dilenyapkan, tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Jonathan menggeleng-gelengkan kepalanya. Aturan itu mudah dimengerti. Hal yang sama juga berlaku untuk keluarga Goldstein. Keluarga terhormat mengizinkan perselisihan internal yang masih dalam taraf wajar karena mereka ingin menggunakan cara itu untuk memilih pemimpin yang lebih licik. Meskipun hasilnya sedikit kejam bagi yang kalah, memiliki seseorang seperti pemenang yang memimpin keluarga dapat membantu mereka maju lebih jauh. Itu adalah pilihan yang menguntungkan seluruh keluarga. Namun, Jonathan memiliki keraguan. Jika mereka tidak diizinkan untuk merugikan kepentingan keluarga, lalu bagaimana dengan Jay yang berjanji untuk menyelamatkan Josephine setelah semuanya selesai? Apakah itu tidak masuk hitungan? Sementara itu, Savion bersandar dengan malas di kursi setelah menghabiskan 2 buah ubi jalar secara berurutan. Ketika mendengar pertanyaan Jonathan, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jonathan, kamu hanya memiliki 2 tujuan untuk keluarga Osborne. Pertama, kau adalah pemimpin kantor Asura yang mengendalikan 2 juta tentara organisasi. Rudal khusus yang kau miliki bisa menjadi ancaman bagi 8 keluarga terhormat. 2. Bakatmu dalam berkultivasi. Kami telah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadapmu. Saat itu, Anda tidak diterima oleh keluarga Goldstein, Anda juga bukan seorang kultivator. Setelah itu, Anda pergi ke keluarga Smith di Jadeborough dan mengalami banyak penghinaan. Namun, tidak ada yang berubah bahkan saat itu. Oleh karena itu, tidak mungkin Anda baru saja mulai berkultivasi baru-baru ini. Satu-satunya kemungkinan adalah Anda mulai berkultivasi ketika Anda bergabung dengan pasukan Harfush 3 tahun lalu. 3 tahun yang lalu, Anda, seorang manusia biasa, menjadi seorang kultivator alam dewa. Seorang kultivator yang sangat berbakat sepertimu akan menjadi eksistensi yang mengerikan di dunia kultivasi. Selain itu, saya menyaksikan Anda menggunakan prinsip saat memasuki Remdik. Menjadi tercerahkan dengan prinsip adalah kriteria untuk memasuki alam ilahi.
Kami menangkap Josephine hanya karena kami ingin mengendalikan seorang pembudidaya alam ilahi. Sekarang setelah cormu rusak dan kau telah terpisah dari kantor Asura, pada dasarnya kau tidak berguna bagi kami. Jadi, tidak masalah bagi kami jika kami mengembalikan Josephine kepadamu dalam keadaan hidup atau mati. Seorang kultivator alam dewa mungkin menarik perhatian dari 8 keluarga terhormat, tapi kau jauh dari bisa menakut-nakuti kami. Selain itu, bukan berarti kau tidak memiliki kekhawatiran. Anda memiliki lusinan anggota keluarga di Gronga, bukan? Savion terkekeh sambil berbicara dengan nada mengancam. Tentu saja, Jonathan tahu bahwa anggota keluarga Goldstein tidak akan pernah bisa bersembunyi dari mata-mata 8 keluarga terhormat. Terlepas dari itu, dia merasakan penolakan yang kuat di dalam hatinya ketika Savion mengancamnya dengan keluarganya. Savion benar, meskipun menyatakan dengan keyakinan yang sangat besar bahwa dia ingin melawan keluarga Osborn sampai mati, Jonathan memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Membunuh 500 orang dari keluarga Osborn sama saja dengan membunuh sebagian kecil dari keluarga mereka. Sebaliknya, membunuh 50 orang dari keluarga Goldstein sama saja dengan memusnahkan mereka dari muka bumi. Bagaimanapun juga, kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Bahkan jika Jonathan kehilangan kesabaran, dia hanya bisa melakukan sedikit kerusakan. Menghilangkan sebuah keluarga yang telah ada selama lebih dari 2000 tahun tidak semudah kelihatannya. Baiklah, tidak perlu memberi saya tekanan. Karena saya telah setuju untuk bekerja sama dengan kalian, saya pasti akan membantu Anda melenyapkan keduanya. Mereka adalah pembudidaya alam dewa. Sangat disayangkan, ujar Jonathan. Savion mencibir. Apa yang perlu dikasihani? Menurutmu bagaimana Jay bisa menjadi seorang homoseksual? Jonathan baru saja berdiri ketika mendengar ucapan Savion, jadi dia butuh waktu untuk memahami maksudnya. Ia berhenti di tengah jalan dan merenungkannya dengan hati-hati sebelum menatap Savion dengan mata terbelalak. Apa maksudmu? Savion bangkit dan menarik napas dalam-dalam. Everett tahu Pak Tua Osborn ingin melatih Jay. Tentu saja, Everett tidak akan pernah rela melepaskan posisi paling berkuasa dalam keluarga yang selama ini dia pegang. Ketika masalah Jay terbongkar, Osborn berpikir untuk membunuh Jay. Namun, Pak Tua Osborn tidak tega untuk membunuh satu-satunya cucunya yang sangat berbakat. Baru-baru ini, saya telah mencari tahu tentang orang-orang yang berinteraksi dengan Jay selama bertahun-tahun, termasuk para pelayannya. Saya menemukan bahwa separuh dari orang-orang yang dekat dengannya telah memperoleh gelar master atau lebih tinggi di bidang psikologi dari Universitas Somerset di Anglandur. 20 orang yang aneh ini mengkhususkan diri dalam satu bidang saja hipnosis. Proses yang mereka jalani untuk bergabung dengan keluarga kami sangatlah normal. Saya tidak menyadari bahwa mereka pernah belajar di luar negeri sampai saya melihat catatan imigrasi mereka. Pada saat itu, tatapan Savion dipenuhi dengan niat membunuh. Bahkan Jonathan merasakan bulu kuduknya merinding saat mendengarkan penuturan Savion. Sebagai penerus yang ditunjuk untuk mewarisi posisi kepala keluarga, Jay harus menjalani pelatihan dalam berbagai aspek. Namun, puluhan psikolog yang berspesialisasi dalam hipnosis ditempatkan di sekelilingnya. Mereka tidak ada hubungannya dengan penghasutan, perjudian, berurusan dengan obat-obatan terlarang, atau bahkan kultivasi. Rencana yang telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade ini difokuskan pada orientasi seksual Jay. Rencana Everett terlalu menakutkan. Jonathan telah menyaksikan banyak metode kejam selama bertahun-tahun. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar rencana jahat seperti itu. Melihat Savion, dia menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Kejam sekali. Jika ini terjadi di keluarga biasa, mereka tidak akan pernah mengetahuinya. Karena kamu telah mengetahui kebenarannya, mengapa kamu tidak langsung membunuh Everett? Kenapa harus minta bantuanku? Kedengarannya terlalu merepotkan. Savion menatap Jonathan dengan gigi terkatup. Itu karena orang-orang ini telah dibunuh. Selain itu, keluarga terhormat tidak monolitik. Everett telah menjabat sebagai kepala pelayan untuk waktu yang lama. Tentu saja, dia telah mengumpulkan sekelompok ajudan yang terpercaya. Kita tidak bisa menjatuhkannya begitu saja. Bab 1010. Saat berbicara, Savion melemparkan sebuah telepon kepada Jonathan. Bahkan jika Tuan Osborn yang ingin membunuh Everett, hal itu masih akan menimbulkan keributan besar dalam keluarga. Itulah mengapa kami ingin kau melakukannya. Setelah ini selesai,
Kami akan meminta pertanggungjawabanmu atas kematian mereka dan memburumu di Canaya untuk kepentingan formalitas. Ini adalah syarat untuk mendapatkan Josephine kembali. Jonathan akhirnya mengerti apa yang dimaksud Savion. Saat itu, dia terkejut dengan perubahan Jay dan rencananya. Saat itu, tampaknya dalang sebenarnya di balik rencana tersebut adalah kepala keluarga Osborn. Seharusnya kamu mengatakannya lebih awal. Pada dasarnya, kalian tidak bisa mengambil tindakan, jadi kalian membutuhkan seseorang yang masuk akal untuk bertanggung jawab kepada keluarga kalian. Saya juga pernah diusir dari keluarga oleh paman saya, jadi saya terbiasa dengan situasi seperti ini, Jonathan menyuarakan. Sambil tersenyum, dia menatap layar ponselnya. Layar itu menampilkan 2 titik hijau dan 1 titik merah. Savion menjelaskan dengan gamblang, 2 titik hijau itu adalah Kimberly dan Barnaby, sedangkan titik merah adalah saya. Tanda panah di tengah layar adalah kamu. Pastikan Anda menghindari pembudidaya keluarga lain saat Anda bergerak. Ini harus dilakukan secara diam-diam untuk mencegah rumor menyebar. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan topeng putih dan memakainya. Seperti yang dia katakan sebelumnya, identitas keluarga Osborn tidak bisa diekspos. Namun, identitas Jonathan harus diungkapkan. Itulah satu-satunya cara agar Savion dapat memberikan penjelasan kepada keluarga Osborn. Keduanya keluar dari tenda satu demi satu. Hayes, yang berdiri jauh di sana, bergegas menghampiri Tuan Goldstein. Dia memanggil dengan nada meminta maaf. Meskipun Hayes tidak menggunakan rudal khusus, tidak dapat disangkal bahwa pikiran itu terlintas di benaknya. Jika Jonathan tidak membangunkannya, dia bisa saja melakukan kesalahan besar atas dorongan hati. Oleh karena itu, Hayes bersedia menerima segala bentuk hukuman dari Jonathan. Dia percaya bahwa itulah yang pantas diterimanya. Memelototi pria yang tampak sedih yang sedang menunggu hukumannya, Jonathan hanya bisa menghela napas. Apakah kamu sudah memikirkan semuanya? Tanyanya datar. Hayes mengangguk dengan sungguh-sungguh. Apakah Anda pikir Anda masih bisa bekerja di posisi ini? Jonathan bertanya lagi. Hayes membeku. Matanya membelalak kaget saat menatap Jonathan. Ya, Tuan Goldstein, saya bisa. Jonathan menepuk pundak Hayes sambil tersenyum. Kalau begitu, lakukanlah. Mengganti jenderal di ambang perang adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Rawatlah orang-orangmu dengan baik. Ngomong-ngomong, jangan percaya tanggal yang ditetapkan oleh Remdik. Ivanov adalah seorang pembudidaya alam ilahi. Prinsipnya berada dalam fase absolut, yang berarti sulit baginya untuk menerima serangan balik dari Grid Prinsip. Terima saja janjinya dengan sebutir garam. Dilihat dari kecepatan pasukan mereka berkumpul, perang mungkin akan dimulai kapan saja. Setelah menyelesaikan kalimat terakhirnya, dia dan Savion menghilang ke dalam malam, hanya menyisakan 2 bayangan. Ekspresi serius muncul di wajah Hayes ketika dia merasakan energi spiritual mereka telah menghilang dari Doveston. Sebenarnya, Hayes, Hades, dan yang lainnya selalu memiliki perasaan bahwa perang akan pecah kapan saja. Namun, tanggal yang mereka prediksi seringkali condong ke tanggal yang diumumkan Ivanov, yaitu 37 hari kemudian. Berdasarkan ciri-ciri geografis kedua tepi Sungai Onsi, jika perang benar-benar terjadi, rute selatan tentara Remdikian akan difokuskan pada area dalam jarak 30 mil di mana pertahanan kedua belah pihak berada. Sungai Onsi membentang dari Doveston hingga Semrih. Selain bagian 30 mil tempat mereka ditempatkan, tempat-tempat lain memiliki hutan lebat atau sungai yang terlalu lebar, yang tidak cocok untuk memobilisasi pasukan berskala besar. Namun, daerah itu kurang dari 100 mil lebarnya. Bahkan jika mereka menyebar untuk berperang, hanya 400.000 orang yang dibutuhkan untuk menyerang. Siapapun yang memiliki pengalaman dalam perang akan tahu bahwa perang tidak hanya tentang memiliki keberanian untuk bertempur. Sumber daya dan uang juga terlibat. Butuh biaya yang sangat besar hanya untuk memberi makan 400.000 tentara, bahkan jika mereka tidak ikut berperang. Selain itu, musim saat ini merupakan keuntungan bagi tentara Remdikian, yang telah berlatih dalam kondisi es sepanjang tahun. Berdasarkan informasi yang Jonathan ketahui tentang Remdik, negara tersebut telah lama berencana untuk menyerang Doveston. Itu adalah perang yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, Hayes tidak mengerti apa yang mereka tunggu. Lagi pula, distribusi pasukan di Canaya terputus oleh Angkatan Darat Yaleviu. Menurutnya, Remdik memiliki kesempatan yang sempurna untuk menyerang Doveston ketika bala bantuan mereka di Doveston tertunda.
Hayes menatap ke dalam malam, dahinya sudah dipenuhi keringat hanya dalam waktu singkat. Tentara, mengikuti teriakan Hayes, seorang pria parubaya bergegas ke arahnya. Beralih ke ajudannya, Hayes menunjuk ke arah Remdik dan berkata, "Saya ingat Karl mengatakan bahwa Angkatan Darat Medved memiliki beberapa perwira yang telah kita suap. Anda memiliki nama dan nomor kontak mereka. Aku ingin kau segera menghubungi mereka dan mencari tahu rencana pasukan Remdikian. Cepatlah." Mengerti, ajudan itu adalah tangan kanan yang ditugaskan Karl untuk Hayes. Setelah mendengar perintah Hayes, dia melaksanakan perintah itu tanpa ragu-ragu. Sementara itu, Hayes menyalakan sebatang rokok dengan jari-jari yang gemetar. Setelah ia menghisap 2 isapan keras, lebih dari separuh batang rokok itu terbakar. Karbon monoksida yang bercampur dengan nikotin tidak membuatnya pusing. Sebaliknya, hal itu menjernihkan pikirannya. Meskipun ia telah mengambil alih tentara timur dan menjadi pangeran di Yowli yang baru, semua yang dimilikinya ditinggalkan oleh Karl. Baik itu infiltrasi Remdik, investigasi rahasia zona perang timur Remdik, atau petugas yang disuap dari tentara Medved, semuanya diatur oleh Karl bertahun-tahun yang lalu. Semua rencana itu sudah diaktifkan karena berkumpulnya 4 pasukan utama di zona perang timur Remdik. Perang belum dimulai, namun semua kartu mereka sudah dibagikan. Hayes tidak merasa senang dengan hal itu. 7 tahun yang lalu, Karl memimpin 150.000 tentara Angkatan Darat Timur dan mempertahankan River Onsi selama 3 hari dengan mengorbankan nyawa lebih dari 70.000 orang. Hayes bertanya-tanya seberapa baik yang akan dia lakukan ketika perang akan pecah di River Onsi lagi. Dengan layanan transportasi Angkatan Darat Selatan selama 24 jam, seluruh Horbah dipenuhi oleh tentara dari Angkatan Darat Selatan, tentara penjaga, dan Legiun Yalegard. Jumlah mereka mencapai 200.000 orang. Lebih dari 380.000 tentara ditempatkan di sebelah selatan Sungai Onsi. Bahkan, jumlah tersebut bertambah dengan cepat hingga puluhan ribu setiap harinya. Berdasarkan perkiraan Hayes, jumlah tentara yang dikirim oleh kedua belah pihak akan melebihi 1 juta orang begitu perang dimulai. Itu adalah perang terbesar di dunia dalam 70 tahun terakhir. Hayes mengerutkan keningnya sambil menatap barak militer di kejauhan. Yang ia harapkan pada saat itu hanyalah memimpin lebih banyak tentara atau melihat musim semi tahun depan. Bersambung.